Halo kawan semua. Ya, senang rasanya kembali lagi di channel YouTube Bagus WS dan kali ini masih bersama dengan Bro Ardiman dan tentunya akan memberikan dan berbagi tentang apa yang sedang kita diskusikan. Ya. Kali ini kita akan bahas kawan-kawan menarik tentang akuisisi Tokopedia dari TikTok. Ya. Jadi sebenarnya sebelum itu kan kita disclaimer dulu atau summary dulu bahwa sebelumnya setelah ramai dibicarakan kan bagaimana TikTok Shop itu melanggar aturan karena dia adalah social commerce. Terus social commerce ini yang direct langsung menjual itu di aturan negara kita dilarang, Bro. Betul. Nah, akhirnya dengan tegas pemerintah menghentikanlah si TikTok Shop ini. Betul. Setelah di Project S-nya TikTok itu ditutup, mati suri. Ya, tapi waktu itu kan langsung ditutup secara tutup. Ya, tutup. Tidak ada kayak jeda bilang sampai dengan tanggal segini. Betul. Baru langsung ditutup. Jadi makanya pas waktu itu kan banyak tuh negatifnya. Pada akhirnya orang yang jualannya di situ gak bisa siap-siap buat apakah restocking dan lain-lain untuk selling out dan lain-lain kan. Mungkin punya dampak, Bro. Tapi di sisi lain juga memang sebenarnya penegakan aturan ada beberapa isu bahwa TikTok Shop itu apalagi namanya ya, mematikan pasar-pasar lain, bahkan dari beberapa orang yang melakukan review tentang itu banyak yang barang-barangnya itu datang dari Cina. Ya. Akhirnya jadi kelihatannya memang ini orang Indonesia menjual, tapi ternyata kebanyakan direct langsung dari ini. Dan beberapa negara, Bro, bahkan Amerika, Eropa dan lain-lain itu khusus untuk TikTok ini dibatasi, Bro. Ya, karena dianggap sebagai adalah ada juga yang di ban, cuman ada sebagian cuman pembatasan. Karena kemarin di Amerika pun sempat ada isu untuk ban, tapi pada akhirnya tidak jadi. Ya, karena memang ditakutkan dia sebagai alat propaganda atau alat pencuri data dari warga negara. Ini dikatakan sebagai alatnya Cina nih, Bro. Ya, karena kalau dilihat dari sistematika gadget dan sosial media di Cina kan memang pembatasannya sangat ketat. Jadi seluruh isu yang bertentangan dengan kepentingan pemerintah itu dibatasi secara keras. Nah kita balik lagi nih di Desember ini TikTok resmi bekerja sama dengan Gojek Tokopedia pada Senin tanggal 11 Desember atau sehari menjelang kampanye diskon 12.12. TikTok Harbolnas TikTok akan memiliki pengendalian atas PT Tokopedia. TikTok akan menyelesaikan investasinya. Ternyata yang saya awalnya kirain yang diakuisisi itu adalah TikToknya oleh Tokopedia. Ternyata ini kebalikan. Jadi dari beberapa informasi TikTok yang menginvestasikan 1,5 miliar atau sekitar 22, triliun. Ini sebagai komitmen jangka panjang untuk mendukung operasional Tokopedia tanpa dilusi lebih lanjut pada kepemilikan GoTo di Tokopedia, yang dimana sebelumnya sumber Deal Street Asia menyampaikan ada kemungkinan TikTok akan mengambil 10% saham di Tokopedia, kemudian secara bertahap meningkat menjadi 50% saham mayoritas. Melalui kemitraan strategis itu, bisnis Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia akan dikomunikasikan di bawah PT Tokopedia. Nah, TikTok akan memiliki pengendalian atas PT Tokopedia. Fitur layanan belanja dan aplikasi TikTok di Indonesia akan dioperasikan dan dikelola oleh PT Tokopedia. Itulah sedikit ininya, Bapak. Cuman dari beberapa orang yang membahasnya ada dua sisi. Apakah ini positif atau negatif? Karena selain TikTok kembali akan mendukung market lebih luas oleh pedagang atau UMKM, di sisi lain apakah hal yang sama tetap berulang? Dianggap juga TikTok mungkin dia kan yang menguasai Tokopedia. Meskipun yang saya lihat ya di platform yang terbaru itu selalu muncul ada beli lokal dan yang lain di TikTok itu. Cuman ya lagi-lagi apakah itu strategi dagang atau apa ya kita belum tahu. Cuman kalau dari beberapa analisis
kita lihat jangan-jangan kalau si channel Dr. Indra Nugroho bilang kan Hmm. kuda Troya dia masuk dulu, Hmm. terus kan kalau sejarah film sejarah strategi kuda Buka Troya itu pintu buka pintu dulu masuk ke dalam terus menghancurkan dari dalam. dihabiskan. Nah itu apakah benar atau tidak, karena Tokopedia sudah diambil alih dan kesepakatan tersebut sejalan dengan langkah grup Goto untuk memperkuat posisi keuangan serta strategi memperluas cakupan pasar. Karena ternyata setelah dibeli dengan sekian Ya. triliun, Tokopedia membeli juga dari Saham dari TikTok tapi cuman TikTok Shop kan. TikTok Shop untuk yang live-nya. Jadi ada apa ya, kalau di TikTok itu ada TikTok Live Bro untuk jualan. Nah itu yang dijadikan kesepakatan Tokopedia untuk membeli itu. Jadi Tapi pembeliannya 100% 100% untuk di Indonesia. untuk di Indonesia. Ya, jadi kalau dilihat memang agak gimana ya. Jadi jatuhnya kayak Tokopedia punya hak atas fitur di dalam TikTok, tapi pada akhirnya TikTok punya saham 75% ya. Jadi 75%, walaupun isunya dulu 10% baru naik, tapi ternyata yang dibeli di akhir itu 75%. Betul. Jadi hak kuasa penuh. Hak kuasa penuh. Walaupun harus di disclaimer dulu nih Gus. Kan ceritanya bukan Gotonya yang diambil sahamnya, tapi Tokopedia-nya saja. Ya, jadi Tokopedia. PT Tokopedia saja. PT Tokopedia saja. Apalagi yang bergabung ini 2 e-commerce besar. Jadi base penjual di Masing-masing TikTok dan base penjual di Tokopedia ini langsung menjadi satu. Jatuhnya jadi besar sekali. Apakah dia bisa bersaing dengan Shopee ya, yang saya pikir kalau sekarang saya masih sering beli di Shopee. Apakah masih bisa bersaing dengan itu? I don't know. Tapi kita lihat perkembangannya. Karena kalau secara dari nilai saham pun Goto nilai sahamnya begitu-begitu aja. Tidak ada penaikan yang signifikan. Mungkin karena I don't know apakah tunggu waktu, tunggu timing. Tapi kalau dilihat memang kayaknya orang masih menunggu deh. Masih ragu dengan apakah ini memang hal yang positif atau hal yang negatif pada akhirnya. Soalnya pertanyaan pentingnya bro adalah apakah TikTok Shop yang kembali setelah dihentikan itu antara peluang atau ancaman? Lagi-lagi kalau kita bahas lebih luas kan, yang tadi disclaimer di awal bahwa ini TikTok ini kan dibatasi dari beberapa negara karena kan isunya adalah terkait tentang data dan lain-lain, atau lebih tepatnya national security. Nah dari hal itu kalau dilihat dari sisi untuk misalnya menjual, ya mudah-mudahan TikTok Shop ini akan mendongkrak ekonomi kita nih, ekonomi negara gitu loh, atau menolong beberapa UMKM atau beberapa produsen, atau malah mendongkrak ekonomi Cina. Oh ya. Makanya itu tadi antara peluang dan ya bisa menjadi hal yang buruk juga ketika tidak benar-benar tepat. Nah, karena kan kalau kita lihat kalau di bahasnya tentang geopolitik ya, pasti orang akan bahas tentang national security, di mana Eropa, Amerika dan lain negara-negara di luar sana sempat melakukan pembatasan. Bahkan CEO TikTok kan dipanggil ke parlemen Amerika untuk menjelaskan apa TikTok ini kenapa dianggap sebagai ancaman dianggap sebagai mata-mata untuk semua data-data itu dikirimkan ke China gitu. Ya, betul. Nah itu yang ini makanya apakah peluang atau ancaman. Nah kalau kita bahas ya, kalau peluangnya tentu yang sebelumnya sudah berjualan laku tuh di TikTok, anggaplah produsen Indonesia dan betul-betul bisa mengubah nasibnya. Ya, produk Indonesia pasti penjualannya akan naik. Karena kan setelah TikTok Shop itu tuh beberapa pedagang. Intinya orang yang berubah nasibnya dengan TikTok Shop itu banyak. Dahulunya. Betul, banyak. Nah, peluangnya akan terlihat di situ. Peluangnya ya mungkin di grassroots atau pedagang-pedagang itu akan berubah di situ. Tapi ya kita harus melihat lagi apakah benar-benar, karena kalau dilihat ya bro, aturan itu bahkan sempat diperdebatkan 2 kementerian, kalau saya nggak salah ingat itu di Kementerian Perdagangan mengatakan nggak apa-apa, di Kementerian Koperasi dan UMKM itu mengatakan ada problem di situ. Makanya kan perdebatannya di antara kita. Tapi gimana tuh masalah pajaknya kalau seumpama dia jualan online? Jualan online. Nah, kan dia jatuhnya di bawah, dia jatuhnya masih tergolong UMKM kan? Karena di bawah 1 miliar kan.
Iya, dia masih bawa UMKM karena dia aturan 1 miliar itu kan. Semua e-commerce ataupun marketplace itu kan sebelum dia menyentuh sebagai unicorn dan lain-lain kan masih pajak UMKM, bro. Ya. Kecil memang, Pak. Bayangkan kalau kita sedang asik berselancar di internet, mengecek media sosial, bro, atau membeli kebutuhan sehari-hari secara online, tiba-tiba muncul berita besar yang menggemparkan, Pak, yang tadi bahwa TikTok memang menjadi sebuah ancaman ataupun menjadi sebuah peluang. Ini kan kita scroll di media sosial, bro, scroll. Wah, akhirnya TikTok muncul dari beberapa bulan dia dihentikan. Saya kira dia akan membuat platform sendiri. Ya. Saya kira ya. Tapi kan memang Atau kemarin isunya kan jangan sampai dia di Tokopedia jatuhnya. Jadi kayak bergabung jadi Tokopedia yang berevolusi jadi bagaimanakah perangkatnya tuh jadi perangkat streaming platform yang menggandeng nama TikTok. Tapi hasilnya enggak. TikTok tetap TikTok, Tokopedia tetap Tokopedia. Cuman karena dia di bawah naungan satu PT yang sama yang memiliki izin e-commerce, makanya dia punya izin juga. Cuman itu yang menjadi masalah karena dia satu platform all in betul ya. Jadi ketika kita buka setelah muncul kan. Tapi kan memang itu menjadi tren juga kalau di Cina kan. Di Cina memang banyak aplikasi yang all in kan. Jadi satu perangkat chat, perangkat transaksi, perangkat itu. Jadi satu perangkat aja tuh. Karena kalau kita nggak bisa yang namanya social media commerce ya social media commerce, yang namanya marketplace ya marketplace. Itu yang aturan yang kemarin dibenturkan. Tapi kalau saya lihat si TikTok melihat celah juga di aturan itu. Ya, makanya dia mempelajari mungkin bahwa yang jelas PT-nya, ya, nama PT-nya. celahnya di mana, terus bisa berkolaborasi nggak di dalam situ. Kan nggak mungkin juga dia akan melepaskan si TikToknya secara langsung di mana orang membelinya dari sana sebenarnya. Karena tidak ada, berarti kalau secara karena sudah legal, artinya kan berarti tidak ada aturan yang harus membatasi bahwa harus platform terpisah. Betul. Artinya di aturan tidak tercatat bahwa harus platform terpisah. Makanya dia tidak, kalau dibaca-baca dia nggak detail, nggak tegas, akhirnya ya bisa dilihat celah sebagai celah. Ya. Nah, apakah Tokopedia dan TikTok bagaimana ini mengubah peta ekonomi digital kita? Nah, kemarin kan waktu ini kan selalu nih ekonomi digital. Kan kemarin sempat pas TikTok Tokopedia aja yang bergabung sama Gojek. Itu kan memberikan kayak apa ya? Ketakutan besar juga karena pada akhirnya ini dua unicorn yang bersatu kan. Ya. Sempat juga apakah mereka akan mendominasi walaupun pada dasarnya sekarang pun dilihat enggak ya. Grab tetap jalan. Yang lain juga tetap jalan. Shopee juga tetap jalan. Cuman memang ada beberapa sih yang agak turun kan. Ya, yang jatuh apalagi kemarin pasca kejatuhan beberapa unicorn besar kan. Betul. Nah, kalau itu bagaimana sih sebenarnya dari kondisi ini mengubah peta ekonomi digital? Makanya kan kalau kita berharap ya semoga manfaatnya lebih besar lah gitu. Nah, dengan akuisisi 75% saham Tokopedia ini akan membawa perubahan cukup besar dari yang sebelumnya kita hanya berbelanja atau menonton video. Sekarang kedua aktivitas itu tak hanya terintegrasi tapi juga bisa dilakukan bersamaan. Akan tetapi semua kemudahan ini kawan-kawan itu dibayang-bayangi oleh kekhawatiran akan nasib data pribadi kita. Jadi kembali lagi, data pribadi ini selalu menjadi hal yang menjadi sangat penting isunya karena semenjak beberapa orang menganalisis, beberapa orang melihat bahwa national security di masa yang akan datang itu adalah bagaimana data-data itu menjadi sebuah ancaman. Karena kalau kita melihat kita berbasis teori big data saja. Ya. Saat orang membeli di TikTok Shop, contoh, dia membeli barang A, B, C, D, E, F, G. TikTok Shop pasti sudah punya peta tuh. Orang Indonesia itu kebutuhannya per tahun di bulan ini, butuhnya ini, butuhnya itu. Jadi saat di bulan-bulan itu dia sudah pasti bisa bilang, oh perbanyak produk ini, perbanyak promo ini. Jadi dia bisa memprediksikan dari histori yang sebelumnya. Kan begitu memang orang membuat. Tapi kalau secara global pun kita bisa tahu bahwa orang Indonesia itu resource yang dibutuhkan itu ini. Jadi fokus untuk ekspor itu bakalan lebih ke arah yang menjadi big datanya mereka kan. Jadi kalau seumpama di Cina sudah dibahas, oh di Indonesia itu kebutuhannya kebanyakan tas 100%. Nah, buat pabrik tas dong, kirim ke Indonesia. Betul. Jadi saingan ketat Pak.
Nah, karena ada itu, bro. Nah, balik lagi, apakah hal-hal ini bisa kita terima dengan nyaman dan tenang? Bagaimana cara kita memastikan bahwa semua data yang tadi kita tetap aman dan tidak disalahgunakan? Bergabungnya dua raksasa ini kan otomatis membuat pemerintah kita ya bekerja lebih keras untuk bisa mengatur dan memastikan hal tersebut. Sebab pemerintah lah yang sangat harus bisa berperan sebagai keseimbangan dengan memastikan semua berjalan adil dan tak ada satu pihak pun yang lebih berkuasa dari yang lainnya di dunia digital kita. Nah, lanjut lagi bro. TikTok Shop menurut saya adalah sebuah labirin besar tentang perizinan kita di Indonesia. Sebenarnya apa dampaknya bagi kita? Akuisisi ini membawa perubahan pada TikTok Shop yang sebelumnya menghadapi batasan sebagai kantor perwakilan perdagangan asing di Indonesia. Batasannya ada karena pemerintah kita memiliki aturan yang membedakan antara social commerce dengan media sosial. Itu clear. Ya. Tapi ada celahnya. Oke. TikTok pada awalnya hanya berstatus media sosial, jadi dia tidak boleh memfasilitasi transaksi pembayaran secara langsung pada sistem elektroniknya. Nah, tujuan diberikannya batasan ini semata untuk menjaga keseimbangan di pasar e-commerce. Di satu sisi, mungkin kita merasa kecewa karena tidak bisa berbelanja langsung di TikTok Shop. Akan tetapi di sisi lain, ini adalah upaya pemerintah untuk melindungi pasar lokal UMKM dan memastikan persaingan yang adil. Makanya di Tokopedia sekarang itu bro, di TikTok Shop sebagai media marketplace itu beli lokal itu kampanye yang sekarang lagi diangkat. Ya, karena kalau seumpama tetap lokal yang berputar, uang berputar hanya ke lokal, ekonomi kita akan terputar. Cuman kalau ada barang dari luar, jatuhnya ekonomi kita akan berkaitan dengan ekonomi luar. Terlepas dari, tapi kebanyakan secara teori negara yang konsumtif pasti akan memiliki penurunan ekonomi ketimbang dari yang negara produksi. Karena ceritanya kita butuh barangnya mereka, bukan sebaliknya kan, bukan kita yang dibutuhkan barangnya, kecuali sebaliknya. Kita menjadi eksportir, itu beda cerita. Pasti kita yang diuntungkan. Tapi ini kan berarti kita importir kan, mereka yang eksportir kayak begitu. Nah, kalau kita lihat ya bro, isu trennya lagi selain itu adalah spekulasi dan fakta yang di balik semua akuisisi TikTok dan Tokopedia. Sebelum akhirnya menjadi kenyataan kan, berbagai spekulasi itu muncul terkait bergabungnya TikTok dan Tokopedia. Ya. Banyak yang menduga TikTok hanya akan membeli sebagian besar saham Tokopedia. Namun, apa yang terjadi kemudian ketika 75% sudah dibeli? Tentu hal ini dengan kolaborasi ini, TikTok tak hanya berperan sebagai tamu di dunia e-commerce Indonesia, melainkan menjadi pemain utama. Tapi ada satu hal yang sebenarnya saya nggak tahu apakah bisa dipertanyakan atau tidak ya, karena pada akhirnya saya nggak tahu regulasinya gimana. TikTok, Tokopedia itu sahamnya dibeli dengan dana segar itu cuma sekitar 800 juta ya, 800 juta rupiah. Terus sisanya dalam bentuk hutang kan, promissory note. Jadi ceritanya kesanggupan untuk membayar senilai $1 juta. Kan seperti itu. Ya. Artinya kesepakatannya. Artinya pengakuisisian ini tidak melibatkan income pajak yang masuk ke Indonesia. Jadi salah juga ya. Oke. Karena bentuknya adalah hutang, bukan dalam bentuk pembelian cash. Menarik juga itu ya. Berarti dia nggak mesti bayar pajak dong. Iya, betul. Karena dia dianggap adalah sebagai hutang. Betul. Dan belum baru hanya promise kan. Baru janji. Belum ada uang yang tertransfer. Karena kalau sumpah uangnya tertransfer baru mungkin ada pajak di dalamnya, pajak apa lah. Kan di mana-mana kalau di Indonesia ya kena pajak ya. Transfer aja pajak kok. Betul, ada minimal admin lah. Ya. Padahal kan sebenarnya sebelum 75% itu bro, Gotoh membantah tidak ada rencana pengambilan 50% saham atau menjual ke pihak manapun. Betul. Tapi ya akhirnya terjadi bro. Ya, TikTok karena kan satu orang lawan satu perusahaan pak. Nah selanjutnya kan kalau kita lihat secara detail di aplikasinya itu atau social commerce-nya, akuisisi TikTok mengubah Tokopedia. Dengan integrasi Tokopedia dan TikTok Shop di WPT Tokopedia, kita bisa melihat perubahan signifikan dalam cara kita berbelanja online. Kombinasi antara platform belanja dan hiburan video memberikan pengalaman yang lebih terintegrasi. Namun hal-hal terkait kontrol TikTok atas PT Tokopedia dan perubahan dalam operasional Tokopedia tetap membayang kita sebagai pengguna.
merger TikTok dan Tokopedia itu memang kan bisa dikatakan ya lagi-lagi sih memang akan jadi peluang UMKM kita selama benar-benar itu UMKM kita menggunakannya dengan benar. Karena pada akhirnya saat live itu setidaknya ada sesuatu yang bisa kita lihat secara kasat mata begitu. Kan beda sama foto. Kalau foto kita lihatnya bilang jangan sampai pas datang beda sama yang dipoto. Tapi kalau live nggak mungkin kan, nggak mungkin editan dan lain-lain. Walaupun di touch up apakah brighting apa dan segala macam kan itu it's okay. Tapi setidaknya barangnya kelihatan. Orang bisa kasih lihat barangnya begini, depannya begini, belakangnya kelihatan. Jadi budaya membeli yang sekarang sudah semakin berubah ke arah online semakin dimanjakan dengan live gitu. Ketimbang dari seumpama dulu kita cuma bisa lihat foto terus kalau datang kenapa beda kan kayak gitu ya. Betul. Nah kalau kita lihat juga TikTok ini bisa menjadi antara harapan dan kekhawatiran. Ya lagi-lagi pertama mungkin keamanan data, terus ya harapannya pasti UMKM kita naik lah. Tapi selain itu akuisisi TikTok dan Tokopedia dan papan catur geopolitik global yang dimana isunya adalah national security, dimana hampir beberapa negara itu membatasi si TikTok. Nah khawatirnya kan gitu. Sekarang Republik Rakyat Tiongkok ini adalah sebagai negara adik kuasa, ini salah satu negara adik kuasa, makanya memang mereka sangat khawatir tentang itu. Makanya dalam perspektif geopolitik, investasi TikTok di Tokopedia dapat dilihat sebagai bagian dari strategi global Tiongkok untuk memperluas pengaruhnya di dunia digitalisasi internasional. Pengaruh Tiongkok di pasar digital global menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan kawan-kawan. Karena dalam konteks ini kita sedang berada di tengah-tengah perubahan besar dunia digital. Kita bukan hanya bermain media sosial secara itu saja, tapi lebih dari itu ada hal yang bisa dimanfaatkan, tetapi juga permainan geopolitik dunia. Maka dari itu kita juga perlu dan berhak memastikan bahwa kita juga mendapat manfaat dari perubahan ini. Itu sih kalau kita lihat bro. Hanya ini bukan cuma upload video apa bermain bercanda, bukan. Lebih dari itu kalau sudah membahas tentang strategic national security dan bisa saja itu terjadi karena negara-negara secanggih mungkin Amerika sana dan Eropa gitu khawatir juga tentang hal ini gitu. Makanya kita ya sebagai negara yang B aja nih, belum sampai di level maju. Kan kekhawatiran itu muncul sama halnya sama isu kemarin kekhawatirannya pada platform yang satunya lagi, Facebook. Makanya pada saat hearing pun di hadapan Senat di Amerika kan seperti itu juga. Sama halnya dengan ini yang dipanggil. Karena kebetulan Facebook dan TikTok itu ya mirip-mirip lah ya, mengambil metadata dari pengguna. Terus metadata itu kita nggak tahu dia buat apa. Namanya dijual di black market mungkin. Nah, we don't know about it. Kita sempat tadi membahas itu bro. Nah kalau kita lihat ya film ini keren banget sih filmnya nih. Jadi filmnya itu tentang pertaruhan sebuah kota kan? Ya sebuah kota yang tiap ini susah sekali ditembus kan. Dia punya benteng yang besar sekali, negara yang mau ditaklukkan itu akhirnya dia berpura-pura, lawannya itu berpura-pura hilang dari itu, dia kayak pulang kampung gitu, tidak menyelesaikan perang karena susah menembus ini dan hanya meninggalkan satu patung kuda. Ternyata patung kuda itu dia bawalah masuk ke dalam kotanya, dalam bentengnya. Ternyata di dalam benteng itu sudah ada pasukan-pasukan yang bersiap untuk ini. Ternyata dia memindahkan kapal-kapal perangnya itu di selat sebelahnya. Terlambat. Akhirnya mereka berpesta merasa bahwa sudah memenangkan peperangan tersebut, tapi ternyata tidak. Nah, kalau kita ambil sebagai pelajaran ya, kisah kuda Troya itu mengajarkan kita pentingnya kewaspadaan dan risiko yang tersembunyi di balik langkah-langkah besar dalam dunia bisnis digital. Jika dikaitkan dengan merger TikTok dan Tokopedia, kawan-kawan, kita perlu jeli dan kritis dalam melihat implikasi dari merger ini, menjaga kedaulatan dan memastikan kepentingan jangka panjang dan tidak dikorbankan tentu. Karena pada akhirnya Gus, gimana ya? Ini bukan kalau kita melakukan kerjasama ataupun maksudnya
ada regulasi yang disematkan ke perusahaan lokal, it's okay. Terlepas dari seumpama kita menzolimi perusahaan lokal, tetap kita akan menang karena kita negara kan. Ya. Tapi pada akhirnya kalau ini beda lagi karena ini adalah kerjasama antar negara. Masing-masing berpayung hukum di negaranya masing-masing. Sehingga akan sangat sulit untuk artinya menzolimi mereka ataupun Bukan menertibkan saat sudah ada regulasi yang mereka pegang dan itu dijadikan loophole untuk mereka bisa lebih berkembang pesat di negara ini. Kalau kita lihat ya, jadi ini mungkin dari saya terakhir nih bro, menatap masa depan pasca akuisisi TikTok dan Tokopedia. Ya, kita udah bahas tentang peluang dan tantangannya dan lain-lainnya. Ya, kita berharap bahwa tentu yang kita harapkan sejalan dengan apa yang dipikirkan sebagai investasi untuk kepentingan orang banyak dan untuk mendukung produk lokal kita. Akuisisi TikTok atas Tokopedia adalah cerita tentang bagaimana kita sebagai masyarakat digital Indonesia mesti berperan aktif, salah satunya kita nih buat konten, beradaptasi dan sekaligus berkembang. Kita perlu menjadi konsumen yang cerdas, pebisnis yang adaptif, dan warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban kita dalam ekosistem digital. Peran kita sebagai konsumen, pebisnis, dan warga negara menjadi kunci dalam membentuk masa depan digital yang inklusif, berkelanjutan, dan aman. Mungkin itu dari saya bro. Kalau terakhir dari bro Buardiman apa tuh? Nggak ada sih. Saya gara-gara itu sebenarnya TikTok itu menarik sih secara sosial media bro. Menarik ya. Selain ya awalnya meskipun awalnya dulu brandnya adalah banyak orang joget-joget di situ. Ya joget-joget. Tapi sekarang sudah berubah juga. Ya saya lihat kontennya sudah beragam. Beragam dan banyak pengetahuan yang bisa kita dapat. Ya semoga itu terus hal positif di luar dari kontroversi dan lain-lainnya. Semoga hal-hal positif yang mendatangi kita supaya tentu kita bisa berkembang dan menjadi negara yang lebih baik lagi. Mungkin itu saja, sekian diskusi dari Bicara Bagus kali ini. Thank you Bro Wardiman udah menemani kami. Sampai jumpa di cerita-cerita dan diskusi-diskusi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.